Kalian tahu nggak kalau dulu ada seorang pemimpin dari kerajaan Islam yang mampu mengakhiri kekuasaan Romawi Timur dengan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan dia melakukan itu pada usia 21 tahun. Kalian pas umur 21 ngapain aja? Galau diputusin pacar yang bahkan gak suka sama kalian? Atau masih main layangan? Atau bahkan makan masih disuapin? Karena ini kisahnya agak panjang, jadi ambil cemilan atau cari posisi PW ya, biar makin mantep dan ngerti kisah menakjubkan dari beliau. Yes. Inilah kisah Sultan sang penakluk Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Utsmaniyah atau nama lainnya Kesultanan Ottoman. Nah, beliau sendiri adalah anak ketiga dari Sultan Murad II dari salah satu selirnya yang bernama Humma Hatun. Beliau lahir pada 30 Maret 1432 Masehi dan beliau dapat nama Mehmed dari kakeknya yaitu Mehmed I. Bahkan kakek moyangnya yaitu Osman I adalah pencetus dinasti Utsmaniyah loh. Jadi dari segi garis keturunan aja beliau adalah keturunan orang-orang besar. Sultan Mehmed menghabiskan masa kecilnya di kota Edrin sebelum akhirnya pindah ke kota Amasya untuk menggantikan saudaranya Ahmed sebagai gubernur daerah. Padahal saat itu ia baru berusia 5 tahun, tapi pengetahuannya saat itu udah lebih dari cukup. Soalnya beliau disekolahkan di sekolah terbaik dan diawasi oleh cendekiawan terbaik di negeri Ottoman. Nah, karena inilah beliau sangat lihai di bidang agama Islam, sejarah, bahasa asing dan lainnya. Pinter banget deh pokoknya. Dari kecil beliau emang demen banget baca buku. Nah, salah satu buku kesukaannya adalah buku Islami karangan Al-Kindi dan Ibnu Khaldun. Buku itu berkisah tentang sebuah kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan, yaitu Konstantinopel. Buku ini juga dilengkapi dengan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang membuat Mehmed muda menjadi sangat terpacu untuk menguasai kota itu. Pada satu saat berusia 12 tahun, ayah Mehmed yaitu Murad II yang saat itu masih memerintah mendapatkan luka yang dalam akibat dari konfliknya dengan kerajaan Romawi Timur dan negara Kristen Balkan. Mereka melakukan banyak pemberontakan di kota Utsmaniyah yang mengakibatkan banyak kekacauan. Sultan Murad kemudian memukul mundur mereka dan melakukan serangan balasan ke Eropa, kayak Venesia, Hungaria, dan pasukan Salib Barat. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya pasukan Murad II mundur. Sultan Murad juga mendapatkan berita duka kalau anaknya yang bernama Al-Laidin meninggal akibat perang tersebut. Karena udah gak sanggup lagi, akhirnya ia menunjuk Mehmed II sebagai penerus Kesultanan Ottoman pada 1444 Masehi. Padahal saat itu dia baru berusia 12 tahun. Tapi para tentara Salib memanfaatkan momen ini buat menyerang Ottoman. Dipimpin oleh Raja Wadislaw III, mereka mulai menyerang. Sultan Murad kemudian mengecoh mereka dengan kembali menjadi sultan untuk menuntaskan masalah ini. Dan jadilah peperangan antara Ottoman melawan tentara Salib Polandia pada tahun 1444 Masehi. Nama pertempuran ini adalah pertempuran Varna, dan pasukan Ottoman berhasil mengalahkan pasukan Salib dengan menghabisi Raja Wadislaw di tempat. Nah, baru pada 1451 Masehi, setelah kematian Sultan Murad II, Mehmed II kembali naik menjadi sultan. Barulah pada momen ini beliau benar-benar ingin menaklukkan Konstantinopel, salah satu impiannya saat masih kecil. Konstantinopel sendiri adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Romawi Timur. Kota ini dulunya adalah kota yang strategis, megah, kaya, dan berbudaya. Makanya jadi inceran banyak kerajaan. Bahkan banyak pendahulu Mehmed II yang udah cobain menguasai Konstantinopel, tapi ya gagal. Selama berabad-abad kota ini udah berkali-kali diserang, tapi masih berdiri kokoh dan gak ada yang bisa nembus. Terutama pada sebuah tembok di sana yang bernama Tembok Theodia, sebuah benteng panjang yang dibangun oleh Raja Romawi Timur bernama Theodosius. Sebelum berangkat, Mehmed II mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia merekrut banyak orang berbakat untuk membantunya menyusun strategi pengepungan yang efektif. Beliau menganalisis apa yang menjadi penyebab pendahulunya gagal menguasai kota tersebut. Sebagai langkah awal, beliau melakukan banyak perjanjian damai dengan beberapa negara di Eropa dan Karamanid, dan lanjut membangun benteng besar di Pera pada 1452 Masehi. Benteng ini disebut Rumelihisari.
Benteng ini juga digunakan sebagai tempat pertahanan dan tempat bersinggah. Di tahun yang sama, beliau merekrut banyak ahli senjata buat merancang sebuah meriam. Meriam ini bertujuan untuk menjebol benteng Konstantinopel dan menghancurkannya. Nah, meriam inilah yang menjadi kunci sukses Mehmed menaklukkan kota tersebut. Nah, sebagai langkah akhir sebelum penyerangan, Sultan Mehmed II mengirimkan ultimatum kepada Romawi Timur untuk berdamai dan menyerah aja. Tapi ya mereka mana mau ya kan? Konstantinus XI menolak mentah-mentah dan malah menentang Sultan Mehmed II. Dan pengepungan pun dilakukan. Kaisar Konstantinus memanggil bala bantuan dari Genoa untuk menjaga jalur laut. Dan kemudian pasukan sukarela Kristen dari banyak daerah ikut membantu Kaisar buat mempertahankan Konstantinopel. Namun ini semua gak membuat seorang Sultan Muhammad Al-Fatih gentar. Ia berhasil menerobos banyak pertahanan bertumpuk itu dan maju sampai benteng pertahanan terakhir. Saat itu pasukan Konstantinopel berjumlah sekitar 5.000 sampai 7.000 tentara. Banyak banget ya. Mehmed II kemudian tiba dengan seluruh pasukannya pada 5 April 1453 Masehi. Dan saat di darat pasukannya bertambah menjadi 80.000 pasukan. Buset, gimana nggak cemas si kaisar ini? Udah mah pasukannya banyak, bawa meriam gede lagi. Mereka berhasil menghentikan pertahanan darat pertama dari Romawi, yaitu pasukan Kristen Yanisari. Pengepungan dan penyerangan ini berlangsung lumayan lama karena pasukan dari Romawi terus berdatangan. Setelah beberapa minggu, barulah Sultan Mehmed menggunakan meriamnya buat menghancurkan tembok terakhir. Namun sayangnya meriam itu walau berdaya ledak tinggi, tapi reloadnya lama banget. Jadinya tentara Romawi bisa memperbaiki tembok saat Sultan Mehmed mengisi ulang meriamnya. Karena dirasa nggak efektif, Sultan Mehmed kemudian putar otak. Gimana kalau mereka mengincar blokade pasukan Romawi di laut supaya nggak ada lagi bala bantuan yang datang. Ini berhasil dan akhirnya Romawi harus menarik pasukannya dan merelokasinya. Relokasi ini ternyata butuh waktu yang lama dan waktu inilah yang dimanfaatkan oleh Sultan Mehmed buat langsung menyerang masuk ke jantung pertahanan benteng. Proses ini dinamai serangan akhir. Sultan Mehmed membagi proses ini menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, Mehmed mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Bas Bozuk dan Azab buat menyerang, bertujuan untuk mengurangi jumlah pasukan yang ada, tapi gagal. Gelombang kedua ya pakai meriam lagi buat menghancurkan tembok-tembok yang lain, tapi sayangnya gagal juga. Tapi dinding udah kebuka. Nah, di gelombang ketiga, Sultan Mehmed dan pasukan baru bisa masuk ke jantung kota. Dan serangan ini berhasil membuat Giustiniani terluka, yang membuat semangat pasukan Romawi menciut. Pasukan Mehmed II berhasil menancapkan bendera mereka di tembok. Kaisar Konstantinus masih berusaha menyerang ternyata, namun gagal total, yang akhirnya membuat dirinya terjatuh. Pasukan Romawi semakin mundur dong, soalnya pemimpin mereka udah gak ada. Dan pada 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Mehmed II yang baru berusia 21 tahun berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, kota yang gak bisa ditaklukkan selama berabad-abad dan akhirnya bisa jatuh ke tangan umat Islam. Beliau kemudian mengubah kota tersebut menjadi pusat budaya Ottoman, pusat administrasi dan ibu kota kerajaannya yang baru. Semua orang boleh tinggal di sini, dari ras apapun, etnis apapun, atau agama apapun boleh semua, asal tidak mengacau dan bisa hidup berdampingan. Panjang banget ya ceritanya. Mungkin ini skrip terpanjang aku selama bikin konten sih, tapi menurutku worth it banget. Aku jadi tahu gimana perjuangan dan kegigihan Sultan muda dalam menaklukkan kota yang sangat-sangat kuat. Semoga terhibur dan untuk waktunya. Terima kasih ya.